Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, apakah adik-adik masih ingat apa dosa yang dibuat oleh Tuhan tadi? Yaitu sedang bersekongkol berbuat zina. Jadi di sini kakak ingin bertanya, apakah pernahkah adik-adik sekalian berbuat salah dan takut dihukum? Siapa di sini yang sering berbuat salah? Saya juga biasanya sering berbuat salah, baik terhadap teman maupun terhadap orang lain. Jadi di sini apakah biasanya ada yang takut untuk dihukum ketika berbuat salah? Apakah takut untuk dihukum jika berbuat salah? Takutkah tidak? Takut. Dan bagaimana perasaan adik-adik sekalian ketika seseorang memaafkan kesalahan tersebut? Misalnya, Maura berbuat kesalahan dengan Firly. Misalnya Maura menuntut Firly, tetapi Firly tidak membalas perlakuan itu. Malahan sebaliknya, Firly memaafkan kesalahan Maura. Bagaimana perasaan Maura? Senangkah, bersikap atau bagaimana? Tentunya senang. Begitu juga dalam Injil hari ini, yaitu Yesus selalu mengajarkan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, kita telah mendengar cerita bahwa bagaimana Yesus mau mengampuni perempuan itu. Masih ingat apa dosa yang dibuat oleh perempuan tadi? Dosa apa? Suaranya ada. Suara apa? Berzina. Nah, adik-adik, dalam bacaan Injil tadi mengajak kita untuk saling mengampuni dan tidak cepat menghakimi teman-teman yang berbuat salah kepada kita. Seperti contoh yang telah diberikan tadi, tentang Maura, misalnya tadi kan memukul Firly, tetapi Firly langsung tidak menghakimi sendiri, misalnya langsung, "Oi kamu orang itu, mangkul aku," misalnya langsung Firly pakok balik, namun kenapa diajarkan kayak gitu? Tapi ini diajarkan saling yang tadi, memaafkan, mengampuni, mengasihi, sama seperti Yesus mau mengampuni perempuan anaknya tadi. Seperti sikap Yesus terhadap perempuan yang berdosa adalah memberi pengampunan tanpa memandang status perempuan itu dan mengampuni setiap manusia. Nah, jadi di sini kakak ingin bertanya terhadap adik-adik sekalian, apa sih yang dapat kita pelajari dari sikap Yesus tadi, dan bagaimana kita bisa mengampuni temannya kalau menyakiti hati kita? Mungkin di sini adik-adik ada yang ingin menjawab sikap apa yang dapat dipelajari dari Yesus yang mau mengampuni orang yang berbuat zina tadi. Ada namaan? Ada namaan? Ada namaan? Baik. Di sini kakak akan memberitahu sikap prinsip yang dapat kita pelajari dari Yesus adalah tidak menghakimi orang lain, tidak cepat menghakimi orang lain, tidak menghakimi sendiri. Karena kita tahu menghakimi teman sendiri itu tidak baik. Dan adik-adik sekalian diajak untuk mengutamakan kasih dan pengampunan terhadap berbuat salah. Di sini ada yang tidak memiliki kasih, tunjuk tangan. Siapa yang tidak memiliki kasih? Nah, tentunya kita semua memiliki kasih, terutama terhadap kedua orang tua kita. Siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Angkat tangan. Siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Angkat tangan. Siapa di
tidak mengasihi orang tuanya? Siapa di sini yang tidak sama sekali mengasihi orang tuanya? Sayang kepada orang tua semua? Saya. Dan ada beberapa cara kita untuk mengampuni teman kita yang telah menyakiti hati kita. Misalnya yang pertama, mengingat bahwa adik-adik sekalian pasti juga pernah berbuat salah. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah terhadap temannya, yang tidak pernah berkelahi dengan temannya? Angkat tangan. Pasti tentunya semua adik-adik di sini pernah berbuat salah kepada temannya. Soal yang pertama itu di sekolah, pasti teman-teman adik-adik sekalian sering berkelahi dengan temannya kan? Sering ada. Jadi ingat bahwa adik-adik sekalian juga pernah menyakiti hati temannya yang lain. Sama seperti orang-orang yang ada di cerita tadi. Masih ingat siapa orang yang ada dalam cerita teman-teman tadi? Siapa? Masih ingat? Akhir salah orang yang berbuat dosa tadi. Akhir salahnya. Ayah-ayah. Berbuat zina. Mana itu? Kita juga tidak sempurna, jadi kita harus belajar untuk saling mengampuni. Ya, saya di sini kakak ingin bertanya, apakah adik-adik mau memaafkan temannya ketika temannya berbuat salah? Berkali fokus dong, fokus. Sel, tolong fokus salam. Saya ingin mengulang, apakah misalnya di sini ada teman-teman adik sekalian berbuat salah dan adik-adik rela dan ikhlas untuk memaafkannya? Mau? Nah itu hal yang pertama. Yang kedua, adik-adik diajak untuk bisa berbicara dengan teman yang telah menyakiti hati kita dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Misalnya, Silpa Arsa menghalangi ke sekolah tinggi, tapi Silpa anak rela, Arsa rela bisa gara-gara bunyi misalnya kan. Nah, misalnya asal berakan apa kelas, tapi Silpa nilai beda baik dendam. Silpa hapus ke kelas Arsa. Jadi Silpa ngajak Arsa berbicara, minta maaf, makanya misalnya Silpa ngomong, Arsa, aku minta maaf kok, ambil laki diberikan balayu. Saling bersalah mereka berdua kelas. Jadi kalau aku minta maaf juga kok, dan minta kau saling bermaafkan yang berdua. Rekor yang nilai-nilainya, rekor tanah nilainya. Nah jadi dalam baca Injil tadi, Yesus mau berikut saling apa tadi? Marvel. Dalam baca Injil tadi, Yesus mau saling memberi anak-anaknya saling mengampuni. Jadi yang ketiga, hal yang ketiga, adik-adik juga tidak boleh menyimpan dendam. Jadi di sini kakak ingin bertanya, apakah di antara diri kalian ada yang memiliki dendam terhadap teman yang lain? Ada? Ada? Jadi dendam orang anak lain memiliki diri pun lain pada saat kalau datang kalau memiliki dendam orang
damai kan? Nah, jadi samanya diminta untuk nanak dendam kalau tapi diri berusaha untuk mengakhiri. Ada dendam loh, nggak beri. Nah, dalam bacaan itu tadi juga kita diajarkan untuk tidak menghakimi kesalahan teman sebaya kita. Misalnya yang tadi kan, yang dibalik dua contoh, Maura menurut hadis. Misalnya, Yuri daerah Maura gara-gara hanya di baba bayi. Misalnya yang lain di Jepang, balik kan. Misalnya, Yuri daerah Maura dan Maklanya mandiri. Yang tidak diperolehkan bersama dia, tapi di asli sendirian. Tapi nak mereka jadi nggak nak aku yang sana. Oh, kalau jangan jadi mabang balik. Nak mereka ada saya satu. Tapi ini harus saling bermain bersama-sama. Jadi saling mengasihi ayahnya tanpa memandang saya tidak. Misalnya jangan saya baksane, balake. Jadi nak baiknya dia walaupun dia lupa. Jadi harus saling mengasihi tadi saya berdoa. Terima kasih. Karena perilakunya memiliki pesan yang sangat begitu berharga dan jarang kehilangan kemampuannya kalian sedikit sekali. Tolong tidak olehnya salah tidak. Nah, kita tadi diajarkan untuk tidak saling menghakimi. Kemudian kita juga diajar untuk memberi pengampunan kepada teman yang telah menyakiti hati kita tanpa memandang siapapun dia. Entah apa ayah diri dan ayah diri, entah apa keluarga diri, entah apa sepupu diri, tante diri, namun mantan saya juga. Tapi diri semuanya harus saling mengampuni, memaafkan. Seperti Yesus mengampuni orang yang berbuat aneh tadi. Doa dari ada yang maksudnya Allah. Dalam saluran kebenaran adalah ajaran ini kalau adalah hal yang lebih enak dilakukan kecuali yang telah dilalui dalam diri. Contoh. Nah, dalam bacaan ini tadi ada juga yang bercerita waktu SD kakak pernah berusia seperti kalian sekarang. Kalau kita berkenalan dulu pakai ayah yang agama pokoknya bapak. Jadi kalau pakai baju kerja, ya ada ngomong DSC. Pas sekolah, aku bangun ayam kan, bangun dulu, bangun engkel. Biasa kan SD kan bangun dulu, bangun engkel. Jadi pas di olahraga, baju olahraganya kan cetak kayak kan, ada yang orangnya, wah sebenarnya pas bermain ada yang kakak ya kan suka molok fisik bentuk kebukaan biasa pada kayak jauh ya kayak bangun kan. Kalau dipikir sih sakit akhirnya kan saya nggak mau daripada jauh. Soalnya sebenarnya jauh pakai jangan ayah kan jahat kan tapi sehingga waktu tua mereka baik orang kan dikarenakan apa beda dari mereka. Pikir kurang ayah lainnya, bagaimana kurang gini
ayahnya tadi kan masih ada pokoknya Kak tuh nggak mau kita maju tapi bayaran kita ada tuh saya cerita jadi sampai-sampean kakak selalu pakai prinsip mama kakak tadi ambil pikir omongan jadi kakak bisa tuliskan waktu puasa kakak ada sakit tambahin kayak tadi kayak tadi jadi sampai dong rokok misalnya kata geraknya nafsu makan tanah nafsu kirimaan dari makan itu kan pasti kok dia kan nangis sampai terus jadi kakak pengen sekolah kalau kan pasti pikir sakit kan sekolahnya nenek juga sakit kan nah sampai tua pikir sering berjaga makan jadi sampai lainnya nah sampai saya kakak masih pakai prinsip yang kakak masih pakai prinsip yang tadi untuk mau mengampuni orang walaupun beda seperti kakak jadi mungkin pilihan ada adik-adik yang mana Allah dari mereka karena bentuk badan bentuk muka bentuk tubuhnya misalnya beri dari kakaknya kan asal tidak ditarik beri dari domi bisa dipakai dari domi jangan disisir sakit hati dipakai lekor sakit nah walaupun diri jauh lekor tapi diri tadi diajak untuk mengampuni teman yang telah menyakiti hati kita dan kita juga tidak boleh dendam kepada teman kita karena mau bagaimanapun fisik kita, tubuh kita, orang kulit kita, bentuk mata kita itu adalah semua anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Bersyukurna, bersyukurna, bersyukur. Hai sore hai. Bersyukurna menurut tubuhnya baik. Dalam bagian hidup tadi juga mengajarkan kita bahwa dalam pandangan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi diri selamanya mengamalkan Tuhan sama rata. Nah ada yang lebih hidup, ada yang lebih nyata, sama seimbang. Saya tidak menganggap dirinya lebih ego dari yang lain bertahan. Nah aku diri selamanya harus sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi itu sama. Karena ini sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian dalam Injil Yohanes tadi mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang amat besar bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi kakak ingin bertanya, di sini adik-adik sekalian ada yang merasakan kasih Tuhan? Simpan, ada yang merasakan kasih Tuhan? Tentang air contohnya. Kalau juga masih dibalik kesempatan, dibalik kesempatan, aku sekolah dibalik jajan lewat Tuhan. Maka Tuhan masih pada kasihnya. Kemudian ada beberapa poin penting yang dalam cerita tadi, yaitu yang pertama, Yesus tidak menghakimi orang itu. Coba adik-adik bayangkan, ada sih misalnya Ferdinand ada yang berzina, tapi berapa gimana lagi gimana aja yang bisa didalam bilang Tuhan.
Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah dan memulai kehidupan yang baru. Adik-adik yang manis, tentunya kita mendapatkan pesan yang sangat berharga dalam membaca Injil tadi. Ada yang doa apa sih? Pesan yang sangat berharga yang didapat dalam membaca Injil tadi. Nah, jadi pesan yang sangat berharga dari cerita tadi, di mana bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Contohnya tadi, beri dan balik nafas kehidupan, nafas kesehatan, sehingga diri bisa bertahan walaupun mengalami diri dalam keadaan. Kemudian adik-adik juga diajak untuk harus saling mengampuni teman-temannya. Mau mengampuni ayunannya walaupun dia menyakiti hati diri? Walaupun sesakit apapun hati diri karena Allah dari diri tadi kan. Jadi kau diajak untuk mau mengampuni ayun diri. Karena diri belajar dari hal yang sederhana, dari diri ini bisa dari diri dari hal yang diberikan mana ada sampai tidak ada dalam program ini karena aku akan terus bertahan dalam diri karena diri dari ini kita mulai belajar. Jadi misalnya kalau ada yang mengatai kita atau naik kita ambil ucapan hati-hati dari kami. Tapi diri malah sebaliknya. Diri ngatai ayat diri yang berkaitan dengan misalnya kita mengira balai yang baik-baikan, tapi tiba-tiba Mira baik-baik silpa. Jadi setiap silpa mati Mira baik-baik. Silpa kan nak boleh malas ya obai apa saya Mira pun pengen tapi nak boleh sebaliknya Mira ngapusi silpa ngapusi Mira ditanya Mira ada yang kau berkata aku salahku jadi beda. Amin tidak baik dengan saya sendiri namun mereka pandai yang melaksanakan aku kesalahan. Jadi ya Bapak harus saling mengerti, saling mengampuni. Mengampuni ayahnya, yang berhak sama mengampuni ayahnya. Kemudian adik-adik yang belajar untuk perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari seperti meminta maaf dan saling memaafkan. Adik-adik juga diajak untuk selalu bersikap baik dan penuh kasih kepada orang lain dan teman-temannya. Misalnya, kalau diri masalah Pak, aku perempuan, ada orang lain berdiri, tapi diri namun dendam, namun jadi kau harus menunjukkan kasih diri kepadanya. Sebagai anak-anak Yesus, saya juga anak-anak Yesus. Selain dari dalam Tuhan. Kemudian adik-adik juga diajarkan untuk tidak
ini remaja yang di sana. Yang memang makanya pincang, makanya ejek bayang sebenarnya, namun itu diberi apa? Namun dikasih dia. Saya daripada ayah yang pilih kasih. Dari itu adalah saya pilih kasih kayak ini. Oh, wah. Dia bakal lagi pada dalam kasih sayang loh. Misalnya kan yang penting tapi aku mau dia asal. Misalnya kan tadi bakal lagi si A masih dia bakal lagi si A yang minta maaf si B yang minta maaf dia bakal lagi dia meja si B baik si D nya menyambut terus si A nya dari kan minta maaf tiba-tiba si B ini dari belakang sakit kan walaupun sakit tapi dia langsung dibalik sambil karena di dalam firman Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Namun kejahatan telah dibalas dengan kejahatan. Bos coba. Jadi kemudian yang selanjutnya yang terakhir bagi kita semua berdoa. Dalam cerita tadi kita belajar bahwa sesakit apapun hati kita karena perkataan atau perbuatan orang lain, kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Ya, poin penting dalam perbuatan ini adanya saling mengasihi, saling mengampuni. Misalnya kita Tuhan mereka ada yang kita menggunakan kita bersama berbeda tadi harus saling mengampuni dan saling mengasihi. Ada ayat emas dari Injil tadi. Hai, halo. Yang harus di bebek ada ikan yang dari namanya. Ada ayat emas dari Injil tadi yaitu Yohanes 8 ayat 7 yang mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat ini mencerminkan pengampunan dan keadilan, dan adik-adik sekalian diajarkan tentang kasih dan pengertian terhadap kesalahan orang lain serta pentingnya tidak cepat menghakimi orang lain. Jadi masih ingat poin penting tadi pokok penting pokok inti dari bagian itu tadi diri nana menghakimi. Jadi ada 3. Diri nana menghakimi orang lain, diri mau mengasihi orang lain tanpa memandang saya punya misalnya tadi timpang makanya lain salah. Jadi nak boleh baik-baiknya diri harus saling mengasihinya. Kemudian diri harus saling mengampuni. Ingat 3 tadi.
saling mengampuni. Diingatkan kalau kita layani nggak masih nggak masih mempelajari kemampuan saling mengasihi, saling mengampuni, dan walaupun yang kita ada dari kedua. Jadi dari ini kita harus belajar untuk menghadapi sendiri, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kemudian beberapa nasihat yang dapat saya berikan kepada semuanya yang pertama, tidak main-main sendiri. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, saling mengampuni yang